Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco sedanten, kali ini saya ingin membahas tentang kerabat dalam kitab Taisirul Khalaf. Halaman 10 ya. Hukukul korobati. Yang dimaksud dengan kerabat yaitu kita-kita semua, manusia kita semua yang memiliki hubungan persaudaraan dengan keluarga atau dengan sanak saudara atau dengan dulur-dulur yang lain. Seperti yang dijelaskan yaitu aqrabul al-insani hum dawu rahmatin wa qad amarallahu biwasli rahimi wa naha an qat'iha. Allah itu telah memerintahkan kepada kita semua, kepada manusia semua untuk menyambung persaudaraan, dan Allah juga melarang kita untuk memutus tali persaudaraan. Ada hadis yaitu la yadkhulul jannata qati'u ar-rahim. Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang memutus tali persaudaraannya. Nah, yang repot itu untuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu terkadang untuk menjalin tali silaturahmi itu usum-usuman. Paham usum-usuman nggih? Musim-musiman. Nah, musim-musiman. Sebagai contoh musim-musiman yaitu terjadi pada ketika hari raya. Kita akan silaturahim kepada saudara kita ketika hari raya Idul Fitri. Itu pun hanya sekedar saliman terkadang tidak menjalin silaturahmi yang sebenarnya. Seperti dawuh hadis qudsi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala anna ar-rahmanu wa hadhihi rahim istaqaqtu lahasman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qat'aha batatsu. Nah, di sini Allah niku dawuh, aku itu adalah zat yang maha welas asih, dan saya ambil dari namaku yaitu Ar-Rahim, yang berarti silaturahim. Silah itu artinya nyambung dan rahim itu artinya pasuduluran. Jadi kalau misalnya silaturahim itu kita wajib untuk bersilaturahim dan memiliki ganjaran yang besar. Allah menjaminkan kita surga. Zaman sekarang terkadang silaturahmi itu bermakna sedikit bermakna berbeda. Contoh misal, si Asih bersaudara dengan si Siti. Si Siti itu pergi ke luar negeri, dan karena mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun dan akhirnya mereka kembali lagi dan berkumpul, terkadang itu ada tanda kutip mereka sungkan. Dan sungkan itu dalam artian, ayo Pak Mororono, soalnya tahun kemarin mereka sudah main ke sini. Nah, tanda kutip yang demikian, tanda kutip karena merasa tidak enak, ini adalah terkadang menyalahi arti dari makna silaturahmi. Faman wasolaha wasotu waman qat'aha batatsu. Barang siapa yang menyambung persaudaraan, maka aku Allah akan menyambung terhadap orang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian juga dijelaskan falihada yang bagi lil insani mura'atu hukukihim wal qiyamu biha fala yu'di ahadan minhum bi fi'li wala qaulin. Bagi kita seorang muslim itu wajib untuk berhubungan dengan sesama persaudaraan dan dilarang untuk memutus tali silaturahmi. Sebaiknya kita itu juga menjaga hak-hak dari kerabat. Tidak boleh menyakiti mereka walaupun dari tingkah laku atau perbuatan kita atau ucapan kita. Kalau misalnya mereka mengejek kita, ya udah, kita nggak perlu membalasnya. Karena apa?
Karena seperti yang didhawuhkan, sebaik-baiknya orang itu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, namun yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Kemudian wa an yatawadda'a lahum wa an yatahammala adahum walau walau alaihi. Kepada saudara, kepada sanak saudara, kepada dulur-dulur kita tuh harus tetap tawaduk walaupun mereka itu sombong, walaupun mereka itu pamer, walaupun mereka itu benci kepada kita, walaupun mereka itu tidak menghargai kita atau bagaimanapun, tapi kita harus tetap menjaga kewaduan terhadap mereka, karena itu termasuk dalam hak-hak menjaga persaudaraan. Ada suatu kisah kisah Nabi pada zaman dahulu. Ketika sore hari seperti saat ini, Nabi itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Kalau nggak salah ketika hari Arafah, Nabi berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi dawuh, sapa wonge sing saiki ning kene iki isih duwe rasa gething, isih duwe rasa mangkel karo bapak ibune, karo saudara-saudarane, apa karo dulur-dulur liyane, wis saiki minggat wae saka kene. Nah, karena apa? Karena membenci, karena rasa sengketa tersebut bisa mendatangkan tidak turunnya rahmat dari Allah. Kemudian tiba-tiba dari kumpulan sahabat itu ada salah satu yang keluar dari barisan, kemudian tidak lama kembali lagi. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Hei Kang, dek wae sampean penopo? Kok medal terus balik meneh?" Akhirnya sahabat tadi matur kalih Kanjeng Nabi, "Ngapunten Kanjeng Nabi, dek wau jenengan dawuh, sinten wonge ingkang punya permasalahan dengan saudaranya, maka tinggalkan tempat ini. Karena saya itu rumaos Nabi, kula rumaos gadah salah kalian bibi kula. Nah, dek wau kula medal nemoni bibi kula criyos kali bibi kula umpami memiliki permasalahan terhadap saudara dan itu tidak segera diselesaikan, maka itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah dan tidak akan diturunkan rahmat bagi Allah. Kula mboten purun niku." Kemudian saya kembali lagi ke sini. Kemudian Nabi dawuh, "Ya, itu benar." Karena hal ini termasuk sesuatu yang penting bagi kita. Bahkan ini menjadi sesuatu yang terkadang disepelekan bagi masyarakat zaman sekarang karena keegoisan atau karena apapun yang telah menghambat rasa saudara. Bahkan kerengkatan antara teman dan saudara itu terkadang tercelah. Kemudian wa an yas'ala amman yagibu minhu wa an yusa'idahum fil husuli alama irihim ida qadir wa an yamna'a anhum al-darara mata amkana wa inkanu ghaira mutanjina ila syai'in min dzalika fa alaihi an yata'ahdahum biziyarah. Yang dimaksud dalam kitab ini yaitu kepada saudara kita itu harus tetap saling berkomunikasi, harus tetap bertanya kepada mereka bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka. Karena apa? Karena sedekat apapun kita dengan teman kita, walaupun itu rumahnya jauh, pasti kita akan tetap membutuhkan pertolongan dari saudara kita, termasuk kepada tetangga-tetangga kita yang dekat. Ini nanti akan ada pembahasan pada bab hukuku jiran, bab tentang seserawungan kepada tetangga. Kemudian membantu apa yang mereka butuhkan kita bantu, menolak bahaya dari mereka. Ketika mereka senang berarti kita harus merasakan senang, ketika mereka susah kita juga harus merasakan susah. Mungkin cukup itu dari saya. Kita akan sambung lagi minggu depan. Bila ada banyak salah kata saya